Tayyib. Alhamdulillah sudah nyambung ke Facebook. Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom dan kajian live via Facebook, di mana insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan melanjutkan sebuah buku Mukhtasar Ahaditsus Shiyam Ahkam wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan insya Allah pada saat ini kita akan membahas dua hadis, yaitu hadis ke-16 dan hadis ke-17. Langsung saja kita baca. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan, Al-haditsus sadis asyara, hadis ke-16. Sihhatu shaumi man asbaha junuban. Sahnya puasa seorang yang pagi hari dalam keadaan junub. Jadi bisa jadi seseorang ya junub pada malam hari, kemudian dia makan sahur dan sudah terbit fajar masih dalam keadaan junub ya. Yang tersisa hanyalah mandi besarnya saja. Ini bagaimana? Nah, ini kita akan bahas. Kita baca hadisnya, an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum. Kata mereka berdua radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah di pagi hari dalam keadaan junub ya, karena hubungan badan, karena jima ya. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi, ya mandi janabah atau mandi besar ya, dan berpuasa. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi hadithi Ummi Salamah, dan pada hadis Ummu Salamah disampaikan wala yaqdi, dan beliau tidak mengqadha ya, karena memang puasanya sah. Kita baca, al haditsu dalilun ala anna as-shaima idza asbaha junuban bi an tala'a alaihi al-fajru wa huwa junubun min jima'in aw ihtilamin fa shaumuhu sahihun. Hadis ini ya adalah dalil ya bahwa orang yang berpuasa apabila di pagi hari dalam keadaan junub ya, di mana fajar sudah terbit ya, dia dalam keadaan junub karena jima ya, karena jima atau mimpi basah ya. Fasaumu sahih, maka orang seperti ini puasanya sah ya. Walau lam yaktasil illa ba'da tulu'il fajri, meskipun dia tidak sempat mandi kecuali ya setelah terbit fajar ya, sudah adzan subuh ya, atau sudah terbit fajar kemudian dia baru sempat mandi, maka tidak mengapa. Ya, syaratnya idza amsaka 'anil ta'ami wasyarabi wal mufattirati bi niyatin inda bad'i waqti shiyam ya, apabila dia menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa ya, disertai dengan niat ketika memulai waktu puasa. Dengan kata lain ya, ketika dia sudah sebelumnya sudah ada niat untuk berpuasa ya, dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, maka dia sah puasanya ya. Dia disebut sebagai orang yang berpuasa dan tidak mengapa dia mengakhirkan mandinya setelah terbit fajar. Kemudian beliau menjelaskan apa itu arti dari al-janabah ya.
Wal janabatu kata beliau, dan janabah itu ya kullu ma aujaba ghuslan min inzalin au jima'in. Segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu ini mandi besar yang dimaksud atau mandi wajib ya. Baik ya seorang keluar maninya inzal au jima' atau karena hubungan badan ya. Adapun selain dari hubungan badan ya seperti seorang yang ihtilam ataupun mimpi basah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Adapun sekarang maka gaulilah mereka ya dan berharaplah apa yang Allah tetapkan bagi kalian ya. Di antara penafsirannya berharaplah keturunan, berharaplah anak ya. Kemudian wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu sampai terbit fajar ya. Wallahu ta'ala idza adzina bil jima'i ila an yatabayyan al fajru ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia mengizinkan untuk hubungan badan ya antara suami istri sampai jelas waktu fajar, lazima min dzalika alla yakuna al-ightisalu illa ba'da tulil fajri ya. Tentu saja konsekuensinya tidak mungkin dia untuk mandi besarnya kecuali setelah terbit fajar ya. Jadi sebelum terbit fajar tidak mengapa dia makan dan minum ya. Demikian pula tidak mengapa dia berhubungan badan ya. Otomatis tidak mungkin ya ketika sudah begitu dekat langsung mandi, langsung dalam keadaan suci ketika masuk fajar. Ini tidak mungkin. Ya, menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Kalau sudah terbit fajar maka tidak diperbolehkan ya. Kemudian ya, beliau mengatakan wa taqyidul janabati ya, fil hadis bi annaha min jima' ya. Libayani anna ta'khirahu sallallahu alaihi wasallam al-ghusla an ikhtiyarin minhu ya. Di hadis tersebut ya diikat atau janabah dikaitkan dengan jima ya sebagaimana disampaikan oleh Aisyah, demikian pula disampaikan oleh Ummu Salamah di hadis yang baru saja kita baca, di mana disebutkan bahwasanya janabahnya karena mandi. Ini faedahnya apa? Untuk menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunda mandinya itu an ikhtiyarin minhu, karena memang ada ikhtiar dari beliau, ya, pilihan beliau sendiri, ya, dari beliau sendiri. Wa annahu lam yufaja bima yujibul ghusla, bahwasanya beliau ya bukan dari sesuatu hal yang datang secara tiba-tiba yang mewajibkan mandi, ya, bukan demikian. Ya, tapi itu dari pilihan beliau, ada ikhtiar, ada usaha dari beliau. Beliau sengaja mengakhirkan. Fayufidu annahu la tajibul mubadaratu bil ghusli minal janabah. Sehingga faedahnya bahwa tidak wajib bersegera mandi janabah ya. Jadi tidak harus atau diwajibkan mandi janabah kemudian waktu azan atau waktu tiba fajar kedua dalam keadaan suci, tidak demikian ya. Bal yajuzu ta'khiruhu ila tulu'il fajri ya. Bahkan ya boleh sebaliknya, boleh mengakhirkan, boleh menundanya sampai terbit fajar ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihi ya, yastaftihi, bahwa dari Aisyah ya ada seorang datang pada Nabi, orang itu meminta fatwa kepada beliau. Wa hiya tasma'u min wara'il bab ya, sementara Aisyah pada saat itu mendengar dari balik pintu. Faqala, orang itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tudrikuni shalat wa ana junubun ya. Waktu salat ya sudah tiba ya, sementara aku dalam keadaan junub, afa asumu, maka bolehkah aku berpuasa ya? Bolehkah aku berpuasa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian beliau mengatakan ya, bersabda, wa ana tudrikuni sholatu wa ana junubun fa asumu. Demikian pula dengan aku ya, waktu salat tiba ya sementara aku junub dan aku berpuasa ya. Kemudian orang itu mengatakan, faqala lasta mithlana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tidak seperti kami ya. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang ya. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Demi Allah ya, sungguhnya aku benar-benar berharap ya untuk menjadi hamba yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling paham ya terhadap ya hal-hal yang aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, jadi ini menunjukkan Rasul saja melakukan ya. Waktu salat sudah tiba ya, sementara beliau dalam keadaan junub dan beliau berpuasa ya, menunjukkan ini tidak masalah. Tapi apabila itu berkaitan eh, dengan orang yang junub karena hubungan badan ya. Lalu bagaimana dengan haid dan nifas ya? Ini dibahas juga oleh beliau. Wa kadzal haidu wan nufasa idzan qata'a damuha. Demikian pula wanita haid dan nifas apabila terputus darahnya ya. Wa ra'atit tuhra qabla al-fajr, dan dia melihat sudah suci sebelum waktu fajar ya. Fa innaha tasumu ma'an ya. Maka dia ya wajib berpuasa bersama dengan orang-orang ya, sebagaimana orang yang lainnya. Walau lam taghtasil illa ba'da tulu'il fajr, meskipun dia tidak sempat mandi kecuali setelah terbit fajar ya. Li'annaha hina idzin min ahli shaum, karena apabila demikian maka dia ya termasuk orang yang wajib berpuasa ya. Wa 'alaiha an tubadira bil ghusli litusalliya salatal fajr fi waqtiha, dan wajib baginya untuk bersegera mandi agar bisa salat fajar ya tepat pada waktunya. Nah, demikian pula untuk wanita yang haid atau wanita yang nifas ya. Dan kita tahu untuk wanita haid darah yang datang bulan yang setiap bulan datang ya menjadi kebiasaan wanita. Adapun nifas adalah darah yang keluar bersama dengan kelahiran ya. Nah, ketika berhentinya sebelum fajar, belum masuk waktu fajar ya. Kemudian pas saat itu sudah suci, kemudian tidak ada kesempatan baginya untuk eh, mandi janabah ya, kecuali setelah terbit fajar, maka tidak mengapa ya, dia mengakhirkan mandi ya. Yang penting adalah dia sudah suci dan wajib baginya untuk berpuasa ketika sucinya sebelum fajar ya. Ketika sucinya sebelum fajar maka dia wajib berpuasa. Nah, ini sama saja dengan masalah jima tadi. Wa idza ihtalama as-shaimu fi nahari shiyam ya. Dan apabila ini permasalahan untuk orang yang ihtilam atau mimpi basah. Dan apabila ada orang yang berpuasa, ya, apabila orang yang berpuasa itu mimpi basah di siang hari ketika sedang berpuasa, fa innahu yaqtasil, maka dia wajib untuk mandi ya. Wa shamu sahih, adapun puasanya maka tetap sah ya. Li'annahu laisa lahu ikhtiyarun fi dzalika wala iradah ya. Sebab dalam hal ini ya itu bukan dari ikhtiar darinya, bukan dari pilihan ya, dan tidak ada keinginan ya. Dan kita dalam masalah mimpi basah seperti ini ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian beliau mengatakan kalau Allah taala, dan Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani ya jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Oleh karenanya orang yang mandi, orang yang mimpi basah ya, baik siang atau malam ya, maka ketika dia tidak berpuasa tidak berpengaruh hal tersebut untuk puasanya. Bahkan dia tentu wajib berpuasa ya. Bahkan tentu dia wajib berpuasa ya. Kemudian beliau mengatakan wafil hadisi dalilun ala jawaz iqtisalis shaimi, dan hadis ini juga dalil dibolehkannya orang yang berpuasa itu mandi ya. Subhanallah, dalam masalah mandi saja dibahas oleh para ulama ya. Boleh atau tidak orang yang berpuasa ya untuk mandi, untuk mendinginkan badan ya. Dan yang tentu saja yang tepat adalah dibolehkan ya. La farqa fi dzalika bainal aqsalil wajibati wal masnunati wal mubahati. Tidak ada bedanya ya, baik itu mandi yang wajib ya seperti mandi karena janabah, karena haid dan nifas, atau karena jima atau ihtilam atau mimpi basah ya, atau al-masunah yang sunnah ya, seperti sekiranya memungkinkan bagi kita untuk sholat berjamaah sholat Jumat di masjid ya. Namun tentunya umumnya kita dan kita di sini di Dammam ya, tidak ada sholat Jumat ya. Maka seandainya ada ya, maka itu dianjurkan meskipun sebagian ulama menghukumi hukumnya wajib. Atau al-mubah, atau mandi yang hukumnya mubah ya. Dia mau mandi pagi, sore ya, yang untuk membersihkan badan, dan itu mubah, itu kebiasaan ya, ada termasuk adat. Ya, oleh karenanya para jamaah ya, tidak ada bedanya baik itu mandi wajib, mandi sunnah atau mandi mubah ya, sama saja diperbolehkan ya. Qala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah, beliau mengatakan bab ya ikhtisal as-shaim, bab mandinya seorang yang berpuasa ya. Tsumma dzakara anna Ibnu Umar, kemudian beliau
menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma balla thawban, membasahi kain, ya, fa'alqahu alaihi wa huwa shaim, ya, membasahi kain, membasahi pakaian, kemudian beliau kenakan, ya, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Wa dakhala Sya'biyyu al-hammam wa huwa shaim, dan Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi, ya, masuk ke toilet, ya, sementara beliau dalam keadaan berpuasa, ya. Wa qala Al-Hasan, dan Al-Hasan mengatakan la ba'sa bil madmadati wat tabarrudi lis-shaim, dan tidak mengapa berkumur, ya, dan mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa, yaitu mendinginkan diri dengan air, ya. Maka ini tidak mengapa, ya. Tsumma saqa fil babi hadits Aisyah radhiyallahu anha al-madhkur awalan, ya. Kemudian setelah itu beliau, itu Imam Bukhari menyebutkan hadis Aisyah yang sudah disebutkan tadi di awal sebelumnya, ya. Taib, kemudian para jamaah rahimanallahu wa iyyakum, qala Ibnu Al-Munayyir Al-Kabir tahtal babil madhkur, ya, Ibnu Al-Munayyir Al-Kabir, ya, dalam masalah yang disebutkan ini beliau mengatakan, ya, fihi raddun ala man kariha ightisal as-shaimi, ya. Ini merupakan jawaban, ya, atau bantahan bagi orang yang menghukumi mandinya orang yang berpuasa itu makruh, ya. Li'annahu, alasannya, ya, in karihahu khasyata wusulil ma halqahu fal ilatu batila, ya, seandainya alasannya adalah, ya, dibenci atau tidak disukai, ya, kemungkinan atau kekhawatiran masuknya air, ya, ke kerongkongan, ya, maka fal illah batilah, ya, maka hal ini batil, ya, bisa dibantah dengan apa? Bil madmadati wa bis siwak, ya, bisa dibantah dengan al madmadah atau berkumur boleh, wa bis siwak, bersiwak juga boleh, ya. Ini pendapat yang rajih dan tidak ada bedanya antara sebelum zuhur atau ba'da zuhur, ya. Puasa wajib, puasa sunnah juga tidak mengapa, ya, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wa bi dzauqil qidri wa nahwiha, demikian pula, ya, hal tersebut batil juga, ya, karena bolehnya seorang mencicipi makanan, ya, atau dengan hal yang semisalnya. Ya, jadi alasan khawatir sampainya atau masuknya air ke mulut, ya, ke kerongkongan atau ke lambungnya, maka hal tersebut alasan yang tidak dibenarkan, ya. Itu alasan yang tidak dibenarkan. Wa in karahu lirrafahiyah, ya, apabila, ya, alasan makruhnya itu adalah karena hal tersebut termasuk eh, kemewahan, ya, termasuk kemewahan, maka tidak demikian juga, ya, dibantah faqad istahabba salafu lis-shaimi at-taraffuha, ya. Para ulama, ya, para salaf, ya, membolehkan bagi orang yang berpuasa itu at-taraffuh, ya. At-taraffuh, at-taraffuh itu bisa diartikan kemewahan, ya, atau juga selain kemewahan, hal tersebut, ya, juga bisa diartikan untuk, ya, kesenangan, ya, kenyamanan hidup, ya. Jadi seandainya alasan makruhnya adalah untuk kenyamanan, ya, kesenangan atau kemewahan, ya, maka para salafus saleh dahulu membolehkan bagi orang yang berpuasa, ya, untuk bersenang-senang, ya. Wa tajammul, demikian pula menghias diri, ya, bitarajul, dengan apa? Untuk mensisir rambutnya, wal idihan, mengenakan minyak rambut, ya. Wa ajazu al-kuhla wa ghaira dzalika, dan mereka membolehkan al-kuhl atau celak, mengenakan celak, wa ghaira dzalika, dan hal semacam itu, ya. Oleh karenanya tidak masalah. Falidzalika saqa hadil afal tahta tarjamatil ightisal wallahu alam. Oleh karenanya beliau, ya, membawa kepada perbuatan-perbuatan ini di bawah pembahasan seputar mandi, ya, wallahu alam. Jadi intinya para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, hal ini adalah dibolehkan dan tidak mengapa, ya. Allahumma sluk Allahumma sluk bina sabila ahli ta'ah, ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk meniti jalannya orang-orang yang taat, ya. Wafiqna litsabati 'alaiha wal istiqamah, dan berilah taufik kepada kami, ya, untuk tegar, untuk teguh, ya, di atas jalan tersebut dan istiqamah.
wa afina min mujibatil hasrah wan nadamah, dan selamatkanlah kami dari sebab-sebab datangnya kesedihan dan penyesalan, ya. Wa aminna min faza'i yaumil qiyamah, berilah keamanan kami dari rasa takut pada hari kiamat. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin, dan ampunilah kami Allah, ya, dan orang tua kami dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pembahasan yang pertama, ya, hadis ke-16, ya, yang menjelaskan tentang tidak mengapa seseorang mengakhirkan mandi, ya, setelah terbit fajar, ya, dan puasanya tetap sah. Ya, sebagaimana wanita yang haid atau nifas ketika sudah suci sebelum fajar, ya, dia niat berpuasa, ya, kemudian mandinya setelah terbit fajar, maka puasanya pun sah, tidak mengapa. Demikian pula seorang yang ihtilam atau mimpi basah baik malam atau siang hari di bulan Ramadan, ya, maka sah juga puasanya, tidak berpengaruh hal tersebut untuk puasanya, ya, karena itu bukan dari ikhtiar dari dirinya, ya. Baik, selanjutnya para jamaah kita langsung membahas poin yang atau hadis yang ke-17. Al-haditsu sabi' asyara, hadis ke-17. Fi hukmil mubasyarati wal qublati lis-shaimi, ya. Hukum bercumbu dan berciuman bagi orang yang berpuasa, ya. Pembahasan sedikit sensitif, ya. Baik. Tapi ini adalah ilmu. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu, ya, dari kebenaran, ya, dari menyampaikan kebenaran. Dan ini perlu disampaikan. Penting bagi kita hal semacam ini, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim, ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau mencium, ya, dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim, pernah bercumbu, ya, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu kana amlakahum li arabihi. Namun, ya, beliau adalah orang yang paling mampu mengontrol atau menahan hasratnya, ya, atau hajatnya, ya, atau syahwatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, adapun pada riwayat Muslim disampaikan kana yaqabbilu fi syahri shaum, bahwasanya beliau pernah mencium, ya, istrinya di bulan puasa, ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya kita bahas. Al-haditsu dalilun ala annahu yajuzu lis-shaimi an yuqabbila zaujatahu. Hadis ini merupakan dalil bahwa boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya, ya. Wa an yubashiraha, boleh juga dia mencumbuinya. Wala farqa fi dzalika baina shaumil fardhi wan nafli, dan tidak ada perbedaan, ya, dalam hal ini antara puasa wajib atau puasa sunnah, ya. Sama saja hukumnya, tidak dibedakan, ya. Ma lam yakhsha taharruka syahwatihi, ya. Tapi syaratnya selama dia tidak khawatir, ya. Selama dia tidak khawatir akan bergejolak syahwatnya, ya. Wa nuzula syai'in minal maniyyi, atau keluarnya, ya, mani, ya, likaunihi sari al inzal, karena bisa jadi orang itu mudah keluar maninya, mudah ejakulasi, ya. Nah, ini hati-hati kalau seorang khawatir, ada kekhawatiran seperti dan dia atau kita masing-masing paham tentang diri kita. Au yakhsha atadarruja bidzalika ilal jima', atau dikhawatirkan, ya, itu bisa menjadi tahapan-tahapan selanjutnya menuju perbuatan jima', ya. Kalau seperti itu, maka fa innahu yajibu alaihi tarku taqbili wal mubasyarah. Maka wajib baginya untuk tidak, ya, untuk meninggalkan mencium istrinya dan mencumbu istrinya, ya. Untuk apa? Saddan lidzari'ah. Ya, ini sebagai pintu untuk menutup, ya, hal yang lebih besar lagi, ya. Kalau terjadi hubungan badan, ingat puasa 2 bulan berturut-turut, ya, itu sesuatu yang sangat berat, ya. Wali anna hifdhas siyami minal ifsadi wajib, ya. Demikian pula karena menjaga puasa dari hal-hal yang dapat merusaknya itu wajib, ya. Kita wajib menjaga puasa kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, ya. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib, dan dalam kaidah yang usul disampaikan, ya, bahwa segala hal yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dengan hal tersebut, ya, hukum hal tersebut adalah wajib, ya. Jadi kita puasa ini tidak mungkin sempurna dengan menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusaknya, sehingga kita wajib untuk menjaga puasa
tersebut ya. Wa li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-mutawaddi'a bil mubalaghati fil istinsyaq ya. Demikian pula Nabi ya sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan orang yang berwudu ya untuk berlebih-lebihan dalam beristinsyak ya, menghirup air lewat hidung ya, atau masukkan air ke hidung. Illa an yakuna shaiman, kecuali kalau dia dalam keadaan berpuasa ya. Kalau sedang dalam keadaan berpuasa ya, maka hati-hati, tidak diperbolehkan berlebih-lebihan ya. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam beristinsyak ya, menghirup air lewat hidung tadi. Li'alla yatasarrabal ma'u ila jawfihi, agar air tersebut tidak meresap atau tidak masuk ke kerongkongannya, ke perutnya ya. Fakadza yumna'u minal qublah, demikian pula ya, apabila kita memahami hal ini ya, maka demikian pula dilarang mencium idza kana dzari'atan ilal jima' al mufsid lisam, apabila itu bisa menjadi jalan, menjadi celah menuju kepada jima, hubungan badan yang dapat merusak puasa. Bahkan mengerikan sekali ya untuk kafaratnya ya. Hati-hati. Dan sekali lagi masing-masing dari kita memahami keadaan diri kita. Apakah termasuk dari orang yang mudah mengontrol syahwat ya atau tidak ya. Kalau seandainya seseorang tidak mudah, khawatir berlanjut, maka ini hati-hati ya. Wa qad dalla ala hadza qauluha sallallahu alaihi qauluha radhiyallahu anha. Ya, hal ini ditunjukkan oleh ya ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, walakinnahu kana amlakakum li arabihi. Hanya saja beliau itu adalah ya orang yang paling mampu dari kalian yang dapat mengontrol ya, menahan hajatnya, syahwatnya. Ya, Arab ya. Apa itu al-Arab ya? Wal Arabu bi fathil hamzati war ra ya. Arti al-Arab ya. Bukan pakai ain, tapi pakai hamzah ya. Kalau pakai ain itu namanya Arab ya. Maka itu kalau kita paham bahasa Arab ya, akan paham ini pakai hamzah, pakai ain, maka kita mudah membedakan. Ya, namun kalau sekedar hanya mendengar saja, ya, tidak tahu tulisannya, tidak bisa, terkadang tidak bisa membedakan ini dengan hamzah atau dengan ain. Ya. Wal Arab, dan Arab itu ya bi fathil hamzati war ra, dengan huruf hamzah dan ra yang difathahkan, artinya adalah al watar wa hajatun nafsi, yaitu keperluan hasrat ataupun keperluan jiwa ya, syahwat ya. Wal irb ya, adapun al irb bi kasril hamzati wa sukunir ra, di mana hamzah disukunkan dan hamzah dikasrahkan dan ra disukunkan ya, dengan hamzah yang kasrah dan ra sukun, huwal utbu, ini artinya berarti anggotanya, anggota badannya ya, alatnya ya. Wa yutlaqu 'alal hajah, dan bisa jadi digunakan atau diartikan yaitu al hajah, kebutuhan, hasrat ya, syahwat. Wal makna, dan maknanya adalah annahu yambaghil ihtirazu minal qublah ya. Maknanya hati-hati ya, hendaknya sepatutnya menjaga diri dari mencium ya. Wala tatawahhamu, dan jangan kalian ya menduga, menyangka annakum mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi istibahatiha ya. Jangan kalian menduga bahwasanya kalian itu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ya kebolehannya ya. Adapun Nabi li'annahu yamliku nafsahu, karena beliau ya bisa mengontrol dirinya, bisa menahan jiwanya, hasratnya ya. Wa ya'manu an yatawallada anha syai'un, dan beliau ya bisa merasa aman ya, karena beliau aman sehingga akan terjadinya sesuatu setelahnya, apakah terjadi atau tidak, beliau merasa aman. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga fa fi isyaratun ila anna man la ya'manu arabahu fa innahu yadurruhu dzalik ya. Dan ini merupakan isyarat bahwa orang yang tidak mampu mengontrol ya, menahan hasratnya, syahwatnya, maka hal tersebut bisa membahayakan dirinya ya. Kalau seperti itu maka tahan, hendaknya dijauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membawa kepada ya hubungan badan, karena itu bisa merusak puasanya. Baik, kemudian ya, ada istilah at-takbil dan ada istilah al-mubasyarah. Al-mubasyarah itu artinya bercumbu. Kalau at-takbil atau qublah itu artinya berciuman. Nah, ini bagaimana bedanya? Beliau sampaikan, wal murad bil mubasyarah, dan arti dari mubasyarah itu adalah iltiqaul basyrataini ya. Pertemuan dua kulit ya, itu antara suami istri. Fahiya a'ammu minat takbil, dan bercumbu ini lebih umum daripada
berciuman ya. Wa tutlaqu 'alal jima'. Namun istilah al-mubasyarah juga bisa diartikan ya jima ya. Terkadang dimaksudkan adalah jima hubungan suami istri. Lakinnahu ghairu muradin huna, tapi ini tentu tidak diinginkan di hadis ini ya. Karena kalau untuk hubungan suami istri tentu tidak diperbolehkan ya, dapat merusak puasa sebagaimana kita memahaminya ya. Wa dzikrul mubasyarati ba'da taqbili min dzikril 'am ba'dal khas ya. Dan disebutkannya bercumbu setelah mencium ya, ini termasuk dari penyebutan yang umum setelah yang khusus ya. Li'anna taqbil akhassu minal mubasyarah. Karena mencium itu lebih khusus daripada bercumbu ya. Bercumbu bisa dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan berciuman. Nah, ini sekedar istilah apa namanya antara dua hal ini, mana yang apa arti berciuman kita paham ya, bercumbu ya kita pun paham bahwa kata bercumbu ini masih bersifat umum ya. Adapun berciuman ini lebih khusus ya. Baik, kemudian masalah selanjutnya, fa in qabbala as-shaimu aw basyara wa kharaja minhu maniyun fasada shaumuhu. Apabila orang yang berpuasa itu berciuman atau dia bercumbu ya, lalu keluar darinya air mani ya, maka puasanya rusak ya, maka puasanya rusak. Wa alaihil qada'u, dan wajib baginya untuk mengqadha ya. Ala qaulil jumhur, menurut jumhur ulama ya. Puasanya rusak, wajib mengqadha. Akan tetapi apakah dia wajib kafarah atau tidak? Beliau katakan wala kafarata alaihi, tapi tidak ada kewajiban kafarah ya. Mengapa? Li'annal kafarata mukhtassatun bil jima' ya, karena kafarah itu ya khusus bagi hubungan badan suami istri ya. Nah, ini khusus untuk jima ya, hubungan suami istri, maka harus ada wajib kafarah ya. Lakin alaihi taubatu wan nadamu wal istighfaru wal ibtiadu an hadhil asya'il muthiratil lisyahwa. Akan tetapi ya, dia wajib bertaubat, wajib menyesal ya, wajib beristighfar, dan wajib menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat tersebut ya. Ini hati-hati ya. Li'annahu fi ibadatin 'azimatin, karena dia sedang dalam keadaan melakukan ibadah yang agung ya. Qala Allah Ta'ala fiha, di mana Allah berfirman ya, dalam masalah ini ya, dalam masalah puasa di hadis qudsi, yada'ut ta'ama min ajli ya, dia meninggalkan makanan ya, karenaku, yaitu karena Allah. Wa yada'u syaraba min ajli, dan dia meninggalkan minuman juga karena aku, yaitu karena Allah. Wa yada'u ladzatahu min ajli, dan dia meninggalkan kelezatannya ya, hal yang lezat, yang nikmat ya, min ajli, karena aku, yaitu karena Allah. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dan dia meninggalkan istrinya ya, itu pun karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keadaan orang yang berpuasa. Dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang boleh awalnya ya, kemudian meninggalkan istrinya, tidak melakukan hubungan badan ya di saat puasa. Itu semuanya karena Allah. Ini agungnya ibadah puasa ya. Oleh karenanya fasaimu mutalabun bitarki jami'i ladzatihi wa syahwatihi. Orang yang berpuasa itu dituntut untuk meninggalkan segala hal-hal yang lezat ya dan syahwatnya. Ya, wa yadkhulu fi umumi dzalika inzalul mani, dan masuk ke dalam keumuman hal ini adalah yaitu mengeluarkan mani ya. Nah, ini untuk orang yang ketika dia berciuman atau bercumbu kemudian keluar mani, maka puasanya rusak, wajib qadha dan tidak ada kafarah ya. Ini menurut jumhur. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya. Fa in kharaja minhum madhyun bil mubasyarati aw taqbil. Seandainya keluar darinya air madhi ya, karena dia bercumbu atau berciuman. Nah, ini bagaimana? Kalau mani tadi sudah jelas ya. Mani itu adalah air yang licin ya, yang ketika keluar disertai dengan hentakan ya. Yang kemudian ketika setelah keluar dibarengi dengan lelah ya. Ini penjelasan ulama untuk mani. Adapun madhi ya, air yang keluar ya, dari kemaluan sama seperti mani, tapi bedanya dia adalah tanpa ada hentakan dan tidak disertai dengan lelah atau futur ya. Yang kemudian ini biasanya terjadi ketika seseorang ya melakukan seperti berciuman, bercumbu ya. Ya, dan ini merupakan muqaddimah untuk keluarnya mani biasanya ya. Nah, ini bagaimana ketika keluar madhi ini? Kalau mani sudah tadi ya, sekarang madhi. Nah, kalau seandainya dia melakukan hal itu dengan istrinya kemudian keluar madhi
ya lam yafsud shamuhu fi asahi qaulail ulama ya. Menurut beliau bahwa puasanya tidak rusak menurut dua pendapat ulama ya yang paling sahih dalam masalah ini ya, sebagian mengatakan rusak sebagian tidak rusak ya. Li'annahu kharijun la yujibul ghusla, karena madhi ini ya adalah air yang keluar yang tidak mewajibkan mandi, fa asbahal baula, sehingga hukumnya mirip seperti air kencing ya, sehingga air ini mirip dengan air kencing ya. Hanya saja wa yanbaghi lis-shaimi an yahrisa ala ijtinabi kulli ma yuqi'a fil mahdhuri ya wa yukhillu bisawmi aw yanqusu min thawabihi. Hanya saja ya, sepatutnya seorang yang berpuasa itu antusias, semangat, ya, serius untuk menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam hal yang dilarang. Demikian pula hendaknya dia antusias, semangat untuk menjauhkan segala hal yang dapat merusak puasanya atau dapat merusak pahalanya. Ya. Nah, demikian pula ketika dikhawatirkan akan keluar syahwat, akan keluar apa? Ketika bercumbu atau berciuman itu dikhawatirkan akan keluar madhi, ya, apalagi mani, ya, maka hendaknya ditinggalkan. Sabar sesaat sampai tertenggelam matahari, ya, kemudian dilakukan halalan thayyibah, maka menjadi halal, boleh, ya, tidak terkena hal-hal yang dapat merusak puasanya. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengakukan apa-apa yang terhormat di sisi Allah ya, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, sudah sepatutnya bagi kita untuk ya mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ibadah puasa ini. Ya, kita jaga ibadah puasa ini ya benar-benar dengan harapan ya pahala yang kita dapatkan adalah maksimal di sisi Allah. Ya, demikian pula dengan harapan agar hal-hal yang dapat merusaknya itu pun ya bisa jauh darinya. Ya. Dan ini akhir dari apa yang beliau sampaikan di hadis yang ke-17. Dan beliau terakhir berdoa, Allahumma tawaffana mu'minin, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan beriman, wa alhiqna bisalihin, ya, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Allahumma wafiqna taufiqan yaqina an ma'asika. Ya Allah, berilah taufik kepada kami yang dapat menjaga kami dari bermaksiat padamu. Wa arsyidna ila sa'yi fima yurdika, dan bimbinglah kami, ya, berilah petunjuk pada kami ya agar bisa berusaha untuk mendapatkan hal yang dapat membuat meridha kepada kami ya. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berilah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka ya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini kitab yang pertama yang kita bisa bahas ya, dari hukum-hukum seputar puasa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan sesaat kita akan rehat ataupun akan berpindah ke kitab yang kedua ya. Oleh karenanya untuk teman-teman yang di Facebook ya nanti bisa masuk lagi. Insya Allah nanti kita putus, kemudian nanti kita masuk untuk kitab yang kedua. Ya, sampai di sini dulu. Sesaat lagi kita langsung lanjut nanti kitab yang kedua. Butuh proses beberapa detik untuk masuk ke live di Facebook. Ini saja sekali lagi ya, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.